Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Cukup panjang ya, Imam Bukhari membahas tentang iman karena memang amat sangat penting ya tentang iman ini, karena iman ini adalah pondasi dan hal mendasar yang akan membedakan dan memisahkan ya manusia apakah akan menjadi penghuni surga dan abadi atau menjadi penghuni neraka dan abadi. Nah, itu dibedakan dan dipisahkan itu dengan ada atau tidak adanya iman itu pada seseorang. Nah, jadi sedemikian pentingnya itu ya. Dan ternyata permasalahannya pun tidak sederhana. Ya, permasalahan iman ini tidak sederhana ya. Kita melihat ini nih Imam Bukhari nya membahas tentang iman ini sampai 42 bab. Artinya cukup panjang ya untuk dibahas gitu, tentang iman ini. Ya, karena sedemikian pentingnya dan yang ini perlu diungkap kembali lah gitu ya, bahwa yang namanya beriman itu adalah mempercayai dan membenarkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Yang namanya beriman itu, yang diimaninya itu adalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Ya, sehingga orang-orang yang tidak beriman pasti tidak akan beragama Islam. Ya, orang yang tidak beriman itu tidak akan beragama Islam. Tidak beriman artinya tidak menerima, tidak mempercayai kebenaran agama Islam yang diturunkan. Nah, bagi orang-orang yang demikian, Allah menyebutnya kafir. Yang sebutan kafir itu artinya menolak, mengingkari. Itu ya, arti kafir itu menolak, mengingkari. Nah, yang ditolak, yang diingkarinya adalah agama Islam. Nah, dalam hal beriman ya, artinya dalam hal ini nih mempercayai, menerima itu kan, mempercayai dan menerima kebenaran agama Islam. Nah, ini yang ternyata masalahnya tidak sederhana. Di antaranya di awalnya oleh Imam Bukhari sudah disampaikan. Ini kan kita kajian Fathul Bari ini, kitab Fathul Bari ini kan syarah, atau kalau untuk Al-Quran itu sebutannya tafsir gitu ya. Al-Quran ada tafsirnya. Nah, kalau untuk kitab-kitab hadis, tafsirnya itu adalah syarah hadis, itu disebutnya. Nah, di awalnya Imam Bukhari ini tentang iman ini sudah memunculkan beberapa hal. Di antaranya yang paling mendasar adalah hal yang tadi, yang namanya beriman itu adalah mempercayai dan menerima kebenaran agama Islam. Nah, kemudian tentang beriman itu ternyata kadar iman, kadar percaya gitulah ya. Nah, ini kadar percayanya ini turun naik. Disebutnya imannya naik, imannya sedang naik gitu. Imannya sedang turun. Nah, ini indikasinya apabila keimanan seseorang sedang naik, maka rasa gitu ya, rasa rasa yakin, bahkan itu rasa yakin akan benarnya agama Islam itu naik, sehingga muncullah semangat. Nah, ini indikasinya.
Apabila iman sedang naik itu semangat, keinginan untuk beribadahnya naik, tinggi. Tapi kalau sedang turun, nah ini sedang turun, jadi seolah-olah tidak percaya kebenaran agama Islam. Nah, indikasinya itu semangat untuk melaksanakan, menjalankan gitunya, beribadah disebutnya, mengamalkan, menjalankan ajaran Islamnya itu turun semangatnya. Nah, iman itu memang demikian ya. Apabila iman itu belum mencapai titik tertinggi atau sempurna. Nah, kalau iman belum sempurna akan demikian terus aja turun naik. Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah ya. Artinya bukan kesimpulan ulama lah, bukan kesimpulan seseorang, bukan kesimpulan ulama. Rasulullah sudah menyabdakan demikian, iman itu turun naik. Nah, ternyata ya memang permasalahannya tidak sederhananya sehingga banyaknya dibahas panjang gitu oleh Imam Bukhari. Nah, karena iman itu demikian, kadang-kadang naik. Nah, indikasinya kalau sedang naik, yaitu kadar percayanya tinggi sehingga semangat beribadahnya juga tinggi. Tapi kalau sedang turun, seperti yang tidak percaya. Seperti yang tidak percaya apa yang diterangkan, diajarkan, dijelaskan oleh Islam. Seperti ragu, coba jadi seperti ini kan. Sepertinya ragu tentang benarnya surga dan neraka. Sehingga malas untuk beribadah. Padahal kan kalau mau masuk surga harus beribadah. Nah, kenapa malas beribadahnya? Nah, itu iman sedang turun. Ya, ketika iman sedang turun itu indikasinya demikian. Dan nih satu hal lagi, ini yang paling awal dulu sebetulnya ya. Ya ini kan hanya mereview saja nih ya untuk menyegarkan ingatan. 3 hal mendasar itu tadinya, yang namanya beriman itu adalah mempercayai, membenarkan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, iman itu turun naik. Artinya ini harus jadi perhatian. Apabila sedang naik, jangan merasa aman. Besok lusa bisa turun. Kecuali yang sudah mencapai topnya gitu, puncaknya. Atau sebutannya kecuali kalau iman sudah sempurna, nggak akan pernah turun. Nah, di mana kalau iman sudah sempurna, kalau iman sudah bulat, sudah sempurna, nggak akan ada. Karena orang malas ibadah itu imannya berarti yang rendah. Nggak ada alasan lain itu. Kenapa malas beribadah? Iman rendah berarti. Karena kalau iman sedang tinggi, sedang naik, semangat beribadahnya. Nah, apabila iman itu sudah sempurna, nah ini yang kalau Ibnu Mas'ud dia mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ulama nih, ulama dari di kalangan para sahabat. Al yakinu al imanu kulluh. Yakin itu apabila iman sudah sempurna. Yakin itu kan di atas percaya, anggaplah demikiannya. Kalau yakin itu di atas percaya. Al yakinu al imanu kulluh. Ini hanya mereview saja nih ya sedikit. Nah, misalnya di surat Al-Baqarah masih di awal. Masih di awal nih surat Al-Baqarah ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka yakin, bukan yu'minun. Wabil akhirati hum yu'minun, bukan beriman lagi tapi yuqinun. Dan terhadap akhirat, segala-galanya lah tentang akhirat itu ya, yakin. Yakin itu artinya percaya yang apa namanya, percaya yang benar-benar 1000% lah gitu percayanya.
Nah, tentang akhirat itu yakin. Ini ayat-ayatnya demikian ya. Jadi ada yu'minun dan yuqinun. Kalau yakin itu apabila iman sudah sempurna. Nah, kalau sudah demikian, nah kalau sudah yakin, maka contohnya gitu ya, para sahabat, mereka begitu yakin dengan akhirat, maka hanya anggaplah bisa jadi demikian ya, hanya urusan akhiratlah yang ada di benak mereka, surga, surga dan surga gitulah. Yang lain nggak bernilai, nggak ada nilainya sama sekali. Pokoknya akhirat, akhirat dan akhirat ya surga, kan akhirat itu bukan neraka. Nah, kita ke ini kembali ini ya, ke itu hanya mereview saja sebagai dasarnya, ini kajian dari Kitabul Iman. Nah, yang itu dulunya di bab pertama, nah Imam Bukhari itu meletakkan dasar-dasar dalam apa namanya, tentang iman lah gitu ya. Tentang iman itu adalah yang barusan satu, yang disebut beriman itu yang diimaninya apa. Nah, kemudian yang kedua tadinya bahwa iman itu turun naik. Artinya ini harus jadi perhatian, tidak boleh lengah nih. Karena turunnya iman itu sering kali tidak disadari oleh orangnya. Ini turunnya kadarnya gitu ya. Kadar keimanan itu sering kali orangnya tidak sadar, rasa biasa gitu. Tidak merasa itu, padahal itu sedang turun. Nah, itu bisa dilihat dari indikasinya. Iman sedang turun itu untuk tadi urusan akhiratnya itu jadi kendor. Untuk urusan akhiratnya itu jadi kendor, melempem gitunya, jadi berkurang, jadi lemah. Nah, ini iman nih berarti masalahnya. Indikasinya adalah jadi berkurang, jadi malas gitu untuk beribadah. Kalau iman sedang naik, semangat beribadahnya tinggi. Nah, dan satu lagi ya, sebetulnya iman itu harus terus, berarti iman itu harus terus ditingkatkan. Bahkan harus sampai tahap sempurna. Nah, karena yakin dengan urusan akhirat itu, kalau iman sudah sempurna. Nah, sekarang ini bab ternyata masih bab 13 nih ya. Pertemuan yang lalu bab 13 itu, tapi nah ini ya karena ini nih ini kajian Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah tafsir lah, intinya tafsirnya Sahih Al-Bukhari. Nah, di mana Imam Al-Bukhari itu sedikit mengenal sajanya siapa sih Imam Bukhari dalam hal menulis kitabnya. Nah, Imam Al-Bukhari itu hanya salah satu dari dua itu Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini kan sangat populernya nama hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim sangat populer. Imam Bukhari ini yang mempelopori itulah ya, sebetulnya mengumpulkan hadis, karena dulu hadis itu bukan dicatat tapi dihafal. Tapi Imam Bukhari bukan mempelopori pengumpulan hadis, pencatatan hadis, bukan. Imam Bukhari mempelopori mengumpulkan hadis yang sahih saja. Tapi itu pun bukan berdasarkan jumlah, karena Imam Bukhari memasukkan hadisnya yang pasti sahih ya. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari tidak ada hadis dhaif. Di dalam kitab Sahih Muslim juga tidak ada hadis dhaif. Nah, hanya dua kitab ini ya yang isinya hadis sahih semua, tidak ada yang dhaif di dua kitab ini, Bukhari dan Muslim.
Nah, tapi Imam Bukhari itu bukan hanya sekedar memisahkan antara hadis sahih dan hadis dhaif, bukan. Imam Bukhari dalam menulis kitabnya ini mempunyai metode, itulah, bukan hanya sekedar mengumpulkan. Kalau hanya sekedar mengumpulkan kan tidak usah pakai judul, kumpulkan saja hadis sahih dan pisahkan gitu dari hadis dhaif. Nah, tapi Imam Bukhari itu kan dalam hadis-hadisnya ini dikumpulkan dengan jadi semacam pembahasan. Misalnya ini Kitabul Iman, ya isi hadis-hadisnya yang berkaitan dengan iman. Judul besarnya Kitabul Iman. Ada 42 bab, dan Kitabul Iman ini ada 42 bab. Nah, Imam Bukhari itu berarti bukan hanya sekedar mengumpulkan hadis, tapi juga sekaligus menjelaskan bab anu, bab anu, bab anu, bab anu, sampai 42 bab. Semuanya tentang iman. Nah, yang harus dipahami dari Sahih Bukhari itu adalah pola pikir Imam Bukhari. Nah, misalnya ini bab ke-13 nih ya, yang kemarin juga masih bab ke-13 ini, sekarang masih, karena yang kemarin baru judulnya. Nah, judulnya demikian nih, bab ke-13 nih. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Nah, jadi disebutnya teh kalau mengkaji Sahih Bukhari judul nawai bahasun. Kadang lebih sulit. Nah, itu kadang lebih sulit memahami judulnya daripada hadisnya. Judulnya demikian, sekali lagi nih, bab sabda Nabi. Jadi dalam bab ini Imam Bukhari membuat judulnya itu dengan mengutip sabda Nabi, yaitu ana a'lamukum billah. Bab sabda Nabi, nih Nabi bersabda seperti ini, akulah orang yang paling mengenal, paling mengerti, paling paham tentang Allah. Ini kutipan hadis kan, ini sabda Nabi ini. Tapi kan untuk yang barusan, ini kaitan dengan pembahasan tentang imannya seperti apa? Ini kan Kitabul Iman, judul besarnya. Ini sedang membahas iman. Bab ke-13 judulnya adalah Nabi bersabda, akulah orang yang paling mengerti, paling paham, paling mengenal Allah. Ini kan Kitabul Iman, ini tentang iman. Bagaimana sih kaitannya itu judulnya, ya bukan redaksi hadisnya. Karena di sini Imam Bukhari bukan sedang meriwayatkan hadis, Imam Bukhari menjadikan sabda Nabi ini sebagai judul. Anggaplah ini perkataan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari membuat judulnya dengan kalimatnya sendiri, Imam Bukhari akan mengatakan seperti ini, bab Nabi adalah orang yang paling mengenal Allah. Kan jadi itu masalahnya. Nabi adalah orang yang paling mengenal Allah. Nah, itu kutipan hadis. Nah, kemudian ini masih judul nih. Judulnya baru berikutnya di bab ini Imam Bukhari, ini kata-kata Imam Bukhari, wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Nah, ini oleh Imam Bukhari ini sudah mau mulai ini mengarah di dekat-dekat ke ini, dan sesungguhnya hadis sabda Nabi tadi kan isinya adalah Nabi bersabda, akulah orang yang tadilah maunya paling mengerti, paling paham, paling mengenal Allah. Itu redaksi hadis.
Nah, Imam Bukhari kemudian menambahkan bahwa mengenal, paham, mengerti fi'lul qalbi, yang demikian itu adalah amal hati. Acan kekesan ke hati, mah apa ini nih ya? Apa gitu ini dimaksud Imam Bukhari dengan judul seperti ini. Ditambah lagi nih oleh Imam Bukhari ini. Imam Bukhari kemudian, ini masih judul ya. Tambah lagi Imam Bukhari kemudian memasukkan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 225. Ini ayatnya. Yaitu ini juga tidak utuh. Karena Imam Bukhari bukan sedang mencantumkan ayat, tapi sedang memaknai apa yang dimaksud oleh beliau. Yaitu nih ayatnya, walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi kalian Allah akan menyiksa kalian bima kasabat qulubukum, karena apa yang dilakukan oleh hati. Nah, sampai di sini berarti nih poinnya dari judul ini adalah hati itu beramal. Ini sebelumnya juga sebetulnya nih di bab sebelumnya juga sudah Imam Bukhari membahas, memunculkan tentang hal ini di bab keberapa lah gitu ya, bahwa yang dihisab dari manusia itu adalah amal. Sebutlah, semua orang juga tahu kan, manusia itu nanti akan dihisab, gitulah, dihisab begitu, di akhirat itu nanti akan dihisab. Nah, yang dihisab itu apa? Dari manusia itu yang dihisab itu apanya? Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, la yanzurullahu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Nah, yang dihisab dari manusia itu kan amal. Dan kalau mendengar kata dihisab juga populer, tidak aneh, orang sudah mengenal, orang sudah tahu. Dihisab, sudah tahu manusia dihisab. Apa sih sebetulnya yang disebut dihisab itu bagaimana? Yang namanya dihisab itu diadili. Yang disebut dihisab itu diadili. Bagaimana nih makna diadili? Sama seperti ketika di dunia, ketika seseorang diadili di pengadilan. Kenapa orang ini diadili? Kenapa diadili? Karena dia telah melakukan, itulahnya karena dia telah melakukan kejahatan, pelanggaran. Namanya diadili itu seperti itu, berarti karena melakukan apa? Sementara yang dihisab di akhirat, diadili di akhirat, diadili oleh Allah, bukan hanya 1-2 amal, seluruh amal selama di dunia diadili oleh Allah. Dan Allah sudah menerangkan pengadilannya seperti apa. Yaitu Allah akan menghitung dosanya berapa, amal solehnya berapa. Nah, inilah pengadilan Allah. Dosanya berapa itu ya, kemudian amal solehnya berapa. Jadi yang diadili oleh Allah bukan hanya keburukannya, yang dilihat oleh Allah bukan hanya keburukannya. Kalau yang di pengadilan di sini, pengadilan di dunia, pengadilan manusia lah gitu ya, seseorang melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran,
ditangkap, diadili. Hanya itu kan kesalahan yang diadilinya. Ya, apabila misalnya mencuri, hanya itu kan pengadilan yang diadilinya itu kasus pencurian. Kalau di akhirat nanti semuanya pokoknya tidak ada, bahkan tidak ada yang terlewat. Sekecil apapun amal pasti jadi acuan Allah mengadili. Seluruhnya ya, seluruh amal nih tanpa, makanya seluruh amal dicatat. Seluruh amal manusia ini dicatat, tidak ada yang terlewat. Anggaplah catatan amal manusia gitu ya. Catatan amal manusia itu isinya dua, dosa pahala. Dan semuanya tercatat. Tidak ada, nah kan ini nih ayatnya juga nih ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairon yaroh wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yaroh. Famay ya'mal misqala dzarratin khairon yaroh, barang siapa mengamalkan sekecil apapun amal soleh pasti ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yaroh, barang siapa mengamalkan dosa, pelanggaran, maksiat sekecil apapun pasti akan dapat balasannya. Nah, kalau di akhirat nanti diakumulasi, berarti ya dikumpulkanlah total, sebutlah berapa dosanya, kemudian total amal solehnya berapa, gampang hitung-hitungannya nanti. Nah, sementara yang disebut amal itu bukan hanya amal anggota badan. Nah, ini nih sebetulnya babnya yang lebih spesifik sebetulnya, karena sebelumnya Imam Bukhari sudah memunculkan hanya sekilas lah, seingat sayanya hanya sekilas, bahwa di bab sekarang kan bab 13-nya, di bab sebelumnya lah Imam Bukhari sudah memunculkan bahwa iman itu adalah amal. Imannya, beriman dengan mana tadi di awal juga makanya sebut lagi ya. Yang namanya beriman itu apa? Iman itu kan mempercayai kebenaran agama Islam. Itu amal apa? Itu amal hati. Orang yang mempercayai kebenaran agama Islam tidak akan terlihat di wajahnya, tidak akan terlihat di tangannya, di kakinya, karena ini bukan bagian jasad. Mempercayai, meyakini kebenaran agama Islam itu bagian hati. Itu oleh Allah dihitung sebagai amal hati. Nah, maka hadis yang tadinya juga saya bacakan, innallaha la yanzuru ila a'malikum ila ajsamikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, menilai artinya ya, dan menghisab seseorang berdasarkan fisik dan hartanya. Bukan karena fisiknya. Ya, kalau bukan karena fisik artinya bukan karena tinggi atau pendek ya, apa namanya, tampan atau jelek. Bukan karena kurus atau gemuk ya, bukan. Fisik gak akan jadi penilaian bagi Allah. Wala amwalukum juga bukan karena hartanya. Walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi Allah melihat, menilai, dan menghisab sekalian itu adalah amal dan hati. Ternyata hati juga akan beramal. Yang dimaksud di sini adalah amal anggota badan dan amal hati, karena yang dihisab secara garis besar adalah amal. Yang dihisab dari manusia itu kan amalnya. Nah, amal ini ada amal anggota badan, ada amal hati. Beriman saja itu sudah merupakan amal, yaitu amal hati. Kalau sebaliknya,
Sebaliknya yaitu kafir, tadinya kufur, tidak mempercayai, tidak mau menerima kebenaran agama Islam, itu juga amal hati. Hatinya menolak, hatinya mengingkari kebenaran agama Islam. Itu sudah itu adalah amal hati dan akan dihisab. Nih sebetulnya keberapa kalinya nih saya katakan seperti ini ya. Banyak ayat kan, banyak ayat yang menyebutkan orang-orang kafir itu pasti masuk neraka dan abadi. Masuk neraka dan abadi. Nih dari ayatnya, ayat yang demikian. Nah, misalnya di ini yang saya ingat di surat Al-Bayyinah, hanya innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka itu masuk neraka jahanam khalidina fiha, abadi di dalamnya. Nah, pertanyaannya, katakanlah demikiannya, memang mereka salah apa? Karena dosa yang mana mereka sampai Allah nyatakan demikian, mereka masuk neraka dan abadi? Dosa yang mana? Mana mungkin ada orang masuk neraka tanpa dosa? Dosanya itu adalah karena menolak, karena tidak percaya, karena tidak mau menerima kebenaran agama Islam, belum melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa, belum dihitung dengan amal anggota badannya, belum. Allah menyatakan innallazina kafaru, orang-orang yang menolak. Itu terjemahnya demikian sebetulnya. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang menolak, yang mengingkari, yang tidak mau percaya. Ayat ini belum mengatakan kemudian mereka melakukan apa belum dihitung dengan amal anggota badannya. Ini baru karena dosa yang dilakukan oleh hatinya, yaitu menolak, mengingkari kebenaran agama Islam. Nah, di hadis tadinya sangat jelasnya bahwa Allah tidak akan menilai, menilai memberi balasan itunya berdasarkan fisik dan harta kalian. Akan tetapi Allah menilai kalian itu, menilai memberi balasan, memberi pahala berdasarkan amal anggota badan dan amal hati. Nah ini nih sekali lagi nih, ini bab ya agak sulit sih sebetulnya ya babnya nih ya. Makanya ini kemarin baru judulnya juga belum selesai. Nih Imam Bukhari ini memunculkan itu sebetulnya pada bab ini dengan mengutip sabda Nabi. Beliau bersabda, akulah orang yang paling ana a'lamukum billah. Akulah orang yang paling tahu, mengenal, mengerti, paham tentang Allah. Nah, kalau tahu, mengerti, paham itu amal bukan? Nah, Imam Bukhari menambah judulnya wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Nih di judulnya wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Ini dimunculkan oleh Imam Bukhari, ditegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian, yang maknanya adalah mengenal, mengerti, paham, berilmu artinya ya tentang Allah, itu adalah amal hati. Berarti itu yang nanti akan dihisab. Berarti itu termasuk yang akan dihisab. Nah kemudian Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, akulah orang yang paling mengenal, paling paham, paling mengerti. Ini tersirat makna bahwa ilmu juga bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat, dan ilmu juga seperti iman, kadang naik, kadang turun. Ilmu itu kalau ditambah naik, kalau dibiarkan turun. Kenapa turun? Karena ilmu itu
sering lupa, sering atau banyak yang hilang apabila dibiarkan. Artinya berkurang. Yang asalnya tahu, yang asalnya ingat, banyak kan yang hilang. Waduh, ini masalah eta turun berarti. Kalau terus ditambah artinya terus ditambah, terus belajar, terus tolab ilmu, terus mengaji, bertambah ilmu. Di sini Rasul menyabdakan, akulah orang yang paling tinggi, artinya kan, akulah orang yang paling tinggi ilmunya. Ini kan tersirat dari sabda Nabi ini bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat dan ilmu itu seperti iman, naik turun. Kalau tidak terus ditambah, ilmu yang ada itu akan turun. Kalau orang yang tidak berhenti tolab ilmu, artinya ilmunya akan terus bertambah, maka ilmunya itu akan terus naik. Nah, inilah sebetulnya bagaimana ini diantara langkah awal untuk menaikkan kadar keimanan itu adalah ilmunya tingkatkan, ilmunya naikkan, nanti iman akan ikut naik. Apabila ilmunya dibiarkan, ilmunya tidak ditambah, dengan banyaknya yang lupa, benar kan disebutnya kan, jadi ilmunya itu berkurang karena banyak yang hilang, banyak yang lupa. Itu juga yang akan diantaranya yang menyebabkan imannya juga akan turun. Disebut nanti dah eureun ngaji mah turun ngerasok iman teh. Eureun ngaji, berhenti ngaji, semangat ibadahnya naik, mustahil. Mustahil lah demikian. Yang ada adalah kalau berhenti tolab ilmu, artinya kan berhenti tolab ilmu, berhenti mengaji, turun imannya. Jadi malas ibadahnya. Ya iya, karena ya itu tidak dipelihara, ya tidak ditingkatkan lah. Itu ya diantaranya ya, ini bahkan hal yang paling mendasar untuk tetap menjaga bahkan menaikkan kadar keimanan itu, berarti ya jangan berhenti tolab ilmu. Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, akulah orang yang paling paham, yang paling tinggi itulahnya, yang paling paham, paling mengerti, paling tinggi ilmunya. Ya pantaslah kalau Rasulullah SAW itu paling tinggi keimanannya. Ya siapa yang imannya melebihi Nabi, gak akan ada kan. Jadi akan berbanding lurus, sebutannya berbanding lurus dengan apabila seseorang itu terus tolab ilmu, terus itulahnya menambah ilmunya. Nah ini yang akan diantara yang akan menaikkan kadar keimanannya. Kalau keilmuannya tidak ditambah, sulit mau menaikkan kadar iman bagaimana? Ya karena ini kan Imam Bukhari menyebut di sini ya bahwa ilmu itu di sini kan disebutnya, akulah orang yang paling mengenal Allah, paling berilmu tentang Allah. Wa anal ma'rifata filul qalbi, yaitu berilmu, mengenal Allah, mengerti, memahami tentang Allah itu amal hati ya, ini garis bawahi, amal hati, dan itu kan nanti diantara yang akan dihisab. Yang akan dihisab oleh Allah itu adalah amal. Sementara amal itu ada amal anggota badan, ada amal hati. Nah kita ke hadisnya sekarang nih. Imam Bukhari dalam bab ini ya, sekali lagi nih, jadi ini masalahnya ini tentang apa sih bab 13 ini kan dengan judul demikian.
Judulnya itu kutipan hadis. Kemudian Imam Bukhari dari kutipan hadis itu menegaskan bahwa mengenal, berilmu, artinya berilmu, mengenal, memahami tentang Allah itu adalah amal hati. Yang tentunya termasuk yang akan dihisab ya, karena di hadis tadi bahwa yang akan dilihat, dihisab, diberi balasan itu adalah amal dan hati. Maksudnya amal anggota badan dan amal hati. Nah, hadisnya sekarang nih bab ke-13 ini ya, di dalam bab ke-13 ini Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis. Tapi cukup, artinya Imam Bukhari sudah merasa cukup ya dengan satu hadis saja nih untuk masalah ini. Nah, hadisnya demikian nih. An Urwata an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Rasulullah SAW itu apabila memerintah sesuatu kepada para sahabat, ya, Rasulullah SAW itu apabila memerintah sesuatu kepada para sahabat, beliau akan memerintahkan amal-amal yang mereka mampu melakukannya. Ini kita perhatikan ini redaksi hadisnya dengan terjemah kurang lebih demikian ya. Aisyah semoga Allah meridhoinya mengatakan Nabi SAW itu apabila memerintah sesuatu kepada para sahabat, maka beliau akan memerintahkan sesuatu yang mereka mampu mengamalkannya. Nah, kalau mereka berkata nih para sahabat, innalasnaka hayatika ya Rasulullah, sesungguhnya kami kan tidak sama dengan Tuhan, dengan paduka wahai Rasulullah. Kami ini kan tidak sama. Kami tidak sama denganmu lah, itunya dengan Tuhan, dengan paduka wahai Rasulullah. Ini pikiran para sahabat nih ya. Mereka mengatakan kami tidak sama dengan Tuhan wahai Rasulullah. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya engkau itu sudah dipastikan tidak berdosa baik di masa lalu ataupun yang akan datang. Nah, ini nih yang menurut para sahabat beda antara kami denganmu wahai Rasulullah. Sesungguhnya engkau ini kan orang yang dijamin, dipastikan bebas, tidak ada dosa baik di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Nah, mereka mengatakan demikian ya kepada Rasulullah SAW. Fayagdobu hatta yu'rafal godobu fi wajhihi. Mendengar para sahabat mengatakan demikian, Rasulullah SAW marah besar. Hatta yu'rafal godobu fi wajhihi, hingga kemarahan beliau itu nampak dari atau kelihatan di wajah beliau. Beliau malah besarnya nih mendengar. Ini nanti perlu dijelaskan ya nih makna hadisnya. Mendengar para sahabat mengatakan demikian, Rasulullah SAW marah besarnya hingga kemarahan beliau itu nampak sekali di wajahnya. Summa yaqulu, kemudian beliau bersabda. Nah, sabda Nabi itu ini yang kemudian dijadikan judul Imam Bukhari tadi. Rasulullah SAW marah besar hingga kemarahan beliau nampak di wajah beliau. Kemudian beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang
paling tahu, paling mengerti, paling paham, paling berilmu tentang Allah itu adalah aku. Nah, redaksi hadisnya demikian ya. Hadisnya sampai sekian tuh barusan ya. Ini nih. Agama Islam nantinya yang diimani itu agama Islam. Itu Allah turunkan untuk semua manusia sampai hari kiamat. Dan agama Islam itu demikian ya. Agama Islam adalah agama yang Allah turunkan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Dan Allah menurunkan agama Islam itu melalui satu orang yang oleh Allah pilih, gitulah, yang kemudian disebut Rasul atau Nabi utusan Allah. Nah, Allah menurunkan agama Islam itu melalui Rasulullah SAW. Dan beliau ini kan yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, maka Rasulullah SAW akan mengajarkan bagaimana mengamalkan Islam tersebut. Ya, Rasulullah SAW itu akan mengajarkan, menjelaskan, mencontohkan bagaimana gitu kan mengamalkan ajaran Islam itu. Rasulullah contohnya dalam mengamalkan, menjalankan agama Islam itu ya harus dan pasti Rasulullah lah contohnya, karena beliaulah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengajarkan, menjelaskan agama Islam. Nah, kejadian ini yang diceritakan di hadis ini, Aisyah kan yang menerangkan Rasulullah SAW itu apabila memerintah kepada para sahabat, pasti akan memerintah apa yang sekiranya mereka mampu untuk mengamalkannya. Ternyata para sahabat ketika oleh Rasulullah SAW diperintah, diajarkan, dicontohkan demikian, para sahabat berpikiran Rasulullah SAW itu mencontohkan begini, mencontohkan begitu, mengamalkan apa. Kalau bagi Rasulullah kan cukup, ini pikiran mereka ya. Kalau bagi Rasulullah ya cukup, karena Rasulullah SAW itu kan bersih dari dosa, baik dosa di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Sementara kami ini yang tadi oleh para sahabat dikatakan kami kan beda dengan Tuhan, wahai Rasulullah. Kalau Tuhan bersih dari dosa, baik dosa masa lalu ataupun yang akan datang. Nah, kalau kami kan tidak demikian. Sehingga mereka, para sahabat, mereka ini akan mengamalkan lebih dari yang diamalkan oleh Rasulullah. Kebetulan belum lama lahnya dalam Kitabul Adab, di dalam kajian Fathul Bari juga dalam Kitabul Adab baru kemarin-kemarin kan, yaitu Abdullah bin Amr, di mana ini sahabatnya, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr, dia kan sholat malam tiap malam sepanjang malam. Ini sholat malamnya seperti ini kan Abdullah bin Amr, tiap malam nggak pernah terlewat. Tapi pelaksanaannya itu sepanjang malam, dari awal malam sampai akhir malam, tidak tidur berarti. Kemudian besoknya saum, dan itu dilakukan tiap hari. Kenapa? Kenapa Abdullah bin Amr sampai seperti itu? Ini seolah-olah Abdullah bin Amr itu ingin mengejar ya, kalau Nabi kan tidak punya dosa, nah kita berarti kita ini harus beramal lebih gitu loh, lebih dari yang dicontohkan Nabi. Dan berita ini kan sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW yang sengaja mendatangi Abdullah bin Amr dan beliau mengatakan, sudah sampai berita kepadaku bahwa kamu itu seperti itu ya. Iya Rasulullah, hentikan.
Itu kan Rasulullah mengatakan, hentikan, jangan dilakukan. Apa ya, seperti inilah. Apa Abdullah bin Amr merasa dengan seperti itu? Apa Abdullah bin Amr merasa bahwa itu lebih baik? Sementara Nabi kan tidak mencontohkan demikian. Kemudian kan Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr, benar, baik, sholat malam tiap malam, lanjutkan, lanjutkan, lakukan, tapi bukan harus sepanjang malam. Jadikanlah malam itu waktunya tidur juga untuk sholat. Kemudian tiap hari saum, tidak ada, katakanlah, tidak ada dari ajaran Islam, dari agama Islam, aturan, ketetapan, ketentuan saum tiap hari seumur hidup, nggak ada, nggak boleh berarti. Nah, di sini yang membuat Rasulullah SAW marah itu adalah karena sahabat berpikir demikian nih. Tapi kan tidak sama. Nah, ini nih pangkal permasalahannya. Para sahabat merasa kita ini berarti harus lebih dari apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu beramal sekian itu ya cukuplah bagi Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak punya dosa. Nah, sementara kita dosa seabrek, amal sedikit. Gitulah seolah-olah mana mungkin, mana bisa kita masuk surga kalau begitu. Maka amalnya akan oleh mereka kemudian diedankan, beramal solehnya oleh mereka diedan gitu, bahkan hingga over, hingga lebih, hingga banyak gitulah ya, di luar yang ditetapkan oleh Islam. Padahal ini urusan beramal soleh, tapi kan jadi salah seperti Abdullah bin Amr, makanya ditegur oleh Rasulullah. Kenapa kamu seperti itu? Sholat malam sepanjang malam nggak ada dari sananya, berarti disebutlah nggak ada dari Islamnya kalau sholat malam itu sepanjang malam. Tiap hari saum tidak ada. Maka kan Rasulullah mengajarkan kalau kamu ingin saum, saumlah 3 hari saja tiap bulan, tiap tengah bulan. Wah, itu masih terlalu sedikit, saya sanggup lebih dari itu. Sokatu saminggu 3 kali. Asalnya 3 kali dalam sebulan 3 hari. Ini terlalu sedikit, saya sanggup lebih dari itu. Seminggu 3 kali, saya sanggup dari itu. Saum Daud, selang sehari. Bukan tiap hari kan, tetap selang sehari. Nah, Rasulullah SAW itu apabila memerintahkan para sahabat, beliau akan memerintahkannya untuk akan memerintahkan sesuatu dengan yang sekiranya mereka mampu. Nah, Abdullah bin Amr tadi dia sanggup ternyata sholat malam tiap malam, dan kalau melaksanakan sepanjang malam, besoknya saum, dan tiap hari seperti itu. Ternyata kan Rasulullah menanyakan, memang kamu mau sampai kapan kuat seperti itu? Memang kamu mau sampai kapan kuat melaksanakan seperti itu? Siapa tahu kamu diberi umur panjang oleh Allah. Sementara dengan pelaksanaan seperti itu, maka ini jasad badan itu akan rusak. Nah, ini ada penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Rasulullah SAW itu apabila memerintah sesuatu kepada para sahabat, kepada sahabat yang manapun artinya ya, pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan amalan-amalan, memerintahkan sesuatu yang mudah, yang ringan, tidak berat. Rasulullah tidak akan memerintahkan yang berat. Karena Rasulullah SAW khawatir, ini nih penjelasannya seperti ini. Khosyata an ya'jizu anid dawami alaihi. Karena Rasulullah SAW khawatir kalau memerintahkan suatu amalan yang berat bagi para sahabat, Rasulullah SAW khawatir mereka tidak mengamalkannya secara kontinu.
Kalau amalan yang berat, ya sanggup, ya bisa sekali dua kali. Kesananya, aduh ripuh, aduh berat. Nah itu Rasulullah nggak mau kalau begitu. Ya, Rasulullah SAW itu akan memerintahkan kepada para sahabat apa yang mudah bagi para sahabat, tidak memerintahkan amalan atau perkara-perkara yang berat kepada para sahabat, khasyata an ya'jizu anid dawami alaihi, karena Rasulullah SAW itu khawatir para sahabat itu tidak sanggup untuk mengamalkannya secara kontinu dan konsisten. Jadi Rasulullah itu tidak mau, Rasulullah tidak mau kalau para sahabat itu mengamalkan, bersemangat mengamalkan sekali, dua kali, tiga kali, suka dituna teh. Nah, itu yang Rasulullah tidak mau kalau para sahabat seperti itu. Maka Rasulullah SAW akan memerintahkan yang mudah, yang ringan, sehingga bisa diamalkan secara konsisten dan kontinu, berkelanjutan. Nah, di mana kan Rasulullah sendiri kan sudah menyabdakan bahwa inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah itu adalah amal yang konsisten, kontinu dilakukannya itu meskipun amalan-amalan yang kecil. Nah, ini harus jadi catatan nih. Rasulullah itu tidak mau kalau memerintahkan kepada para sahabat sesuatu yang berat. Para sahabat pasti akan melakukannya. Karena kan bukan giroh lah. Karena antusias. Semangat mereka beribadahnya luar biasa. Seperti Abdullah bin Amr tadi. Karena begitu semangat beribadahnya. Sampai seperti itu kan pelaksanaannya. Sholat malam tiap malam. Sepanjang malam waktunya digunakan untuk sholat. Seolah-olah sayang kalau dipakai tidur, lebar dipakai sore, mending sholat. Kurang lebih demikian lah. Sampai sepanjang malam dipakai sholat. Tapi kan jadi salah, itu berat nantinya. Tambah lagi besoknya saum dan tiap hari seperti itu. Maka kan Rasulullah menyabdakan, siapa tahu kamu diberi umur panjang. Emang mau kuat sampai kapan kamu seperti itu? Nah, akhirnya kalaupun semangatnya masih ada, badannya sudah rusak. Jadi kan tidak kontinu. Ini yang Rasulullah tidak mau. Ini yang Rasulullah SAW tidak mau ya, sehingga Rasulullah itu apabila memerintahkan sesuatu maka akan memerintahkan yang sekiranya para sahabat mampu, supaya kalau amal-amal yang ringan, amal-amal yang tidak terasa berat bagi mereka. Nah, ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah amal-amal tersebut bisa diamalkan secara kontinu dan konsisten. Karena kalau beramal yang, ya apalagi amalnya juga nggak berat tapi tidak konsisten, parah atau gitu mah. Amalnya saja bukan amalan yang besar, amal yang berat, tapi itu konsisten. Komo gitu man. Karena jadi apa namanya? Jadi tidak bermakna, mungkinlah sebutannya ya. Karena jadi tidak bermakna. Kalau beramal soleh itu semangat melakukan sekali, dua kali, tiga kali, hilang kesananya, tidak lagi beramal. Nah, ini jadi tidak bermakna amal soleh yang demikian. Bukan tidak diberi pahala sih ya, tapi itu jadi apa namanya, jadi ya masa sih begitu, masa sih beramal soleh demikian sekali, dua kali, las sekali melakukan, dua kali, tiga kali berhenti saja. Nah, itu yang Rasul tidak mau itu ya kepada para sahabat. Nah, sementara para sahabat di sini kan dengan alasan kami kan beda dengan Tuhan wahai Rasulullah. Mereka mengatakan demikian itu dengan maksud mereka akan lebih banyak, lebih lagi lah beramal solehnya dibandingkan dengan Rasulullah. Bukan sebaliknya nih. Jadi bukan pembenaran. Ini maknanya bukan begini ya. Ini
perkataan para sahabat, kami kan tidak sama, gitulah tadinya. Kami kan tidak sama dengan Tuhan, wahai Rasulullah. Makna atau maksud mereka mengatakan demikian bukan seperti ini. Seolah-olah mereka itu bisa beramal beramal seadanya. Nah, kan kita beda dengan Nabi. Alasan gitu. Oh, kita kan beda dengan Nabi. Kalau Rasulullah SAW dawam tadinya berkelanjutan, kontinu dan konsisten sholat malam, apa kita mau mengatakan, wah kalau kita kan beda dengan Nabi, sehingga kalau kita wajar atau sholat malam lagi kan sampai sekali lah orang mah, kita kan beda dengan Nabi. Bukan seperti itu maksud perkataan para sahabat. Justru mereka ini ingin lebih bahkan dari apa yang diamalkan oleh Nabi. Seolah-olah mereka ini ingin mengejar ketertinggalan dari Nabi. Karena kalau Nabi itu kan tidak punya dosa, amal solehnya anggap itulahnya, sehingga amal soleh Nabi utuh, tidak dipakai untuk menghapus dosa. Karena kan beliau tidak punya dosa. Belum lagi kan Rasulullah SAW itu setiap kali beramal, apapun yang diamalkan, Allah memberi pahalanya yang tertinggi karena amalan Nabi selalu sempurna, nggak pernah ada kekurangan, kelemahan. Nah kalau kita dosa pasti punya, kemudian setiap beramal juga nggak pernah sempurna, jadi ketertinggalan kita kalau dibanding Nabi itu terlalu banyak. Maka para sahabat akan beramal lebih dari yang dilakukan oleh Nabi. Justru yang muncul itu di kalangan para sahabat. Sekali lagi ini penting nih ya. Benar nih para sahabat mengatakan demikian. Oh kita kan beda dengan Nabi. Itu kata para sahabat. Nah kita sekarang mengatakan demikian. Oh kita kan beda dengan Nabi. Tapi maksudnya itu kita ini jadi pembenaran. Jadi pembenaran maksudnya. Contohnya yang barusan lah misalnya ya. Kalau Rasulullah SAW itu kan sholat malamnya dawam. Tidak pernah Rasulullah ketinggalan sholat malam. Sekali saja nggak pernah. Nah, apa kita akan mengatakan, oh kita itu kan Nabi, kita kan beda dengan Nabi. Seolah-olah mengatakan demikian. Kalau bagi kita ya atau sambil sekali ya cukup beda, orang beda jeung Nabi. Ah dasar malas we tamun gitu mah. Nah sementara kata Aisyah tadi, kenapa? Itulah kenapanya Rasulullah SAW itu kalau memerintahkan suatu amal kepada para sahabat, Rasulullah akan memerintahkan yang mudah, yang ringan. Maksudnya supaya bisa dikerjakan secara konsisten dan kontinu. Jadi Rasulullah itu tidak mau, gitulah. Rasulullah itu tidak mau. Kalau umatnya bukan hanya sahabat sebetulnya kan, Rasulullah itu tidak mau kalau umatnya itu dalam hal beramal soleh, beramal 1 kali 2 kali lah silang lagi, tidak beramal lagi. Nah itu Rasulullah tidak mau. Makanya Rasulullah tidak akan memerintahkan yang berat sehingga menjadi alasan bagi mereka, oh ini berat bagi kami, paling kami mampunya hanya 1-2 kali. Nah itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah akan memerintahkan apa yang sekiranya mereka mampu. Ini penjelasan di Fathul Barinya nih ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dengan amalan yang mudah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan amalan yang memberatkan para sahabat, khasyata'an ya'jizu anid dawami alaihi, karena Rasulullah takut kalau para sahabat itu mereka itu lemah, artinya mereka tidak sanggup untuk melakukannya secara konsisten, secara kontinu. Nah itu yang Rasulullah tidak mau. Atau salat tuh ini 21 ayat 21. Ini ada beberapa kesimpulan dia, atau masalah intinya dari masalah ini adalah intinya bab ke-13 adalah
mengenal Allah. Itu kan hadisnya, mengenal Allah artinya berilmu ini menjadi amal hati. Artinya apabila seseorang terus tolab ilmu, terus bertambah ilmu, terus mengaji, nah itu akan amal soleh hati, gitulah. Itu amal soleh hati. Ini amal soleh, itunya amal solehnya amal soleh hati. Karena urusan tadi paham, mengerti, mengenal Allah itu bagian hati, bukan bagian anggota badan. Karena yang dihisab oleh Allah tadi ternyata kan yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Jadi hati ini nanti akan dihisab. Apa sih yang dihisab dari hati? Apa yang ada di dalamnya itu akan dihisab. Apa sih yang ada di dalam hati itu yang akan dihisab. Orang kafir menyimpan kekufuran, dosa berarti yang dilakukan oleh hati. Orang Islam menyimpan iman, amal soleh berarti karena menyimpan keimanan. Dosa yang lainnya kalau menyimpan penyakit hati. Penyakit hati banyak. Penyakit hati banyak. Nah, selama ada di dalam hati maka itu menjadi dosa dan itu akan dihisab. Tapi kalau ilmu terus ditambah, nah amal hatinya juga bertambah artinya. Nah sehingga kan Rasulullah mengatakan, akulah orang-orang yang paling berilmu. Benar, ternyata kalau ilmu itu bertingkat-tingkat. Dan Rasulullah orang yang paling tinggi ilmunya. Jadi intinya nih ya, ini menunjukkan amal hati, artinya hati itu hati itu beramal dan akan dihisab. Itulah intinya nih bab sekarang. Tapi ini masih belum selesai nih, ada kesimpulan-kesimpulan dari hadis ini yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kesimpulan dan pelajaran lah itunya. Kesimpulan dan pelajaran dari hadisnya, tapi ya dari hadisnya ini luar biasa nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan pelajaran dan kesimpulan yang bisa diambil dari hadis pada bab 13 ini. Tapi insya Allah lahnya nih gak akan keburu nih kalau sekarang.